Halo gengs, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kenalin dulu nih, aku Nathanael Sinartan Kanugrahan. Panggil aja Sinartan. Dan ini teman-temanku, ada Gianisa dan Weni. Kami semua dari kelas 8G SMP Regina Pacis, Surakarta. Baru-baru ini, program Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM hadir di tengah kegiatan belajar mengajar kita loh gengs. Nah, for your information ya, AKM ini menjadi salah satu implementasi program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Pak Nadiem Makarim. By the way, kalian sendiri tahu nggak sih apa itu Merdeka Belajar? Kalau belum, simak video ini baik-baik ya. Merdeka Belajar adalah konsep belajar dengan model pendekatan kemerdekaan berpikir serta berekspresi. Seperti yang kita ketahui, model pembelajaran sebelumnya adalah bergantung pada hafalan materi yang kemudian berdampak pada sistem perbandingan nilai. Sehingga mau tidak mau, anak akan dituntut untuk sama dengan anak-anak lainnya. Dan muncul stigma anak bodoh dan anak pintar. Adanya model pendekatan Merdeka Belajar ini dianggap mampu memfokuskan anak pada pengembangan karakter mereka masing-masing. Karena setiap anak pasti memiliki keunikan dan kelebihannya tersendiri. Dan hal inilah yang dianggap penting oleh pemerintahan pendidikan Indonesia. Karena diharapkan mampu membentuk manusia-manusia yang siap bersaing di industri 4.0 seperti yang sudah terjadi di negara-negara maju lainnya. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Dan berikut garis besar konsepnya. Pertama, asesmen kompetensi minimum. Siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerisasi. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Kedua, survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pribadi siswa dan kualitas sistem pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Diharapkan siswa dapat diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Program ini sebenarnya sudah ada mulai 2019, namun sepertinya baru mulai terlaksana secara merata, perlahan tapi pasti pada tahun 2020 kemarin. Atau bisa dibilang bertepatan dengan pandemi COVID-19, sehingga mengakibatkan para siswa melaksanakan kegiatan sekolah secara daring menggunakan fasilitas teknologi yang tersedia. Disinilah timbul konflik baru yang selengkapnya akan dikupas tuntas permasalahan beserta solusinya oleh Nisa dan Weni. Arti sebenarnya dari teknologi pembelajaran merupakan aplikasi atau media yang telah dirancang secara modern dan dimanfaatkan sebagai teori dan perilaku dalam pembelajaran. Sebagai sumber belajar, dampak perkembangan teknologi dapat mengubah cara berkomunikasi seseorang. Sebagai pengguna teknologi, manusia harus bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi dengan baik, terutama dalam dunia pendidikan. Dengan itu, teknologi dan pendidikan mampu berkembang dengan adanya generasi-generasi baru sebagai penerus untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Menuju persaingan industri 4.0 yang menjadi tujuan program Merdeka Belajar, mengharuskan siswa-siswi di Indonesia mengerti dan memahami tentang perkembangan teknologi terhadap pendidikan. Belajar memakai media teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena terampil dan lebih menarik
sehingga terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pembelajaran. Namun di luar itu, dampak buruk yang timbul juga tidak kalah penting. Siswa lama-kelamaan akan terkait dengan hal-hal negatif seperti kecanduan permainan online, rasa malas berat dan berpikir yang kuat, etika yang hilang, bahkan dapat menyebabkan kecanduan berbau pornografi karena iman kita yang memudar. Lagi pula, kembali pada kemampuan eksternal pribadi yang dimaksud dengan fasilitas adalah teknologi yang mampu mencakup ruang belajar dengan segala isinya. Tidak hanya harus lengkap, fasilitas juga harus memadai. Di Indonesia sendiri, sebagai besar sekolahnya bahkan wilayah masyarakatnya, banyak yang harus menggunakan teknologi dan mengoperasikan teknologi dalam kehidupan mereka, terutama pendidikan. Permasalahan selanjutnya, apakah siswa-siswi di Indonesia banyak yang belum merdeka di bidang pendidikan? Indonesia memang sudah 75 tahun merdeka. Namun sampai saat ini nyatanya para pelajar di Indonesia belum merdeka di bidang pendidikan. Ditambah beban masa pandemi, kemerdekaan untuk menuntut ilmu rasanya semakin jauh untuk dicapai. Dalam kemerdekaan belajar diharapkan angka setiap mata pelajaran menjadi tolak ukur pengembangan bakatnya. Kurikulum yang ada tidak bisa dijadikan alat untuk menjajah anak. Pendidikan karakter untuk membangun bakat tidak boleh hilang. Syukur banyak sekolah yang menerapkan pendidikan karakter saat ini. Harapannya, anak-anak bebas mengembangkan pola pikirannya, mencari rumus sendiri berdasarkan fakta yang ada untuk memecahkan suatu masalah. Masuk ke masalah selanjutnya. Kurangnya keterampilan mengajar yang tentu juga menjadi penghalang proses penerapan konsep merdeka belajar. Keterampilan mengajar pada guru seharusnya lebih bervariasi dan agar anak tidak bosan belajar. Bisa dengan memanfaatkan benda di sekitar seperti contoh inovasi pengolahan limbah keras. Berikut langkah-langkah pengolahan limbah keras. 1. Pemilahan bahan limbah. Untuk menentukan bahan limbah mana yang masih dapat dipergunakan kembali dengan pemilahan material, sekaligus merancang konsep keluaran apa yang ingin diciptakan. 2. Pembersihan limbah. Keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih, oleh karena itu perlu dilakukan penyucian dengan menggunakan deterjen agar zat-zat bekas kotoran dapat hilang dan limbah keras menjadi bersih dan tidak berbau. 3. Pengeringan. Selanjutnya, melakukan pengeringan menggunakan sinar matahari langsung atau dengan dibersihkan menggunakan lap kering. 4. Pewarnaan. Proses pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikus dengan cat. Gunakan zat pewarna yang sesuai dengan material limbah keras yang dipakai agar warna muncul sempurna dan melekat dengan baik. Dapat ditambahkan ornamen seperti gambar motif atau maupun dengan menempelkan elemen dekoratif seperti renda dan lain-lain. 5. Pengeringan dan penghalusan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Kemudian dilakukan proses finishing dengan bermacam-macam teknik yang bisa dilakukan sesuai kebutuhan, seperti dipotong, ditempa, dilem, digrenda, dan diamplas. Dengan contoh tersebut, guru jadi bisa menambah materi belajar yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan membuat anak menjadi kreatif dan lebih berinovatif. In conclusion, freedom of learning has an impact on the quality of education in Indonesia. Quality education is education that produces graduates who have the abilities, both academic and vocational. And Merdeka Belajar itself is expected to make the atmosphere of learning activities more enjoyable, because students
can freely express themselves. This, of course, will affect the quality of learning for the better. Online learning itself has two sides, a positive side and a negative side. On the positive side, online learning has changed the learning model in Indonesia to be more creative. The concept of learning freedom is built during the COVID-19 pandemic, which directly encourages students and teachers to improve themselves. Self for students is always trying to do assignment differently, more practical and logistically. As for the teacher, self-development is always thinking to find concepts and teaching formats. But the negative side, internally people will be more easily tempted by negative things, such as addiction, laziness, and others. Externally, many people don't yet have adequate facilities, and they also don't fully understand how to use them. We must help them to build technology-based public facilities, teach them how to run it, and direct them to use technology to produce positive things, especially in the field of education. Let our creativity to produce something good and useful for others. Nah, itu tadi gengs penjelasan tentang program Merdeka Belajar, masalah dan solusi beserta kesimpulannya. Gimana? Sudah paham kan? By the way, percobaan kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Tolong sebarkan videonya juga sih. Suruh mereka like juga. Bye bye. See you on the next project. Berkah dalam.